Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Suwanto. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 7. Di sini saya akan membahas video tentang automated online proctoring, yaitu yang mana untuk melengkapi tugas inovasi pembelajaran. Nah, nantinya saya akan membahas tentang apa itu automated proctoring, kemudian manfaat dalam menjaga integritas akademik, kemudian bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Oke, yang pertama, apa itu automated online proctoring? Automated online proctoring adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI yang digunakan untuk mengawasi peserta ujian secara digital tanpa memerlukan pengawasan manusia secara langsung atau real time. Teknologi ini berperan sebagai pengawas ujian digital yang memastikan peserta tidak berbuat curang selama ujian daring berlangsung. Nah, yang mana berarti automated online proctoring ini yaitu mereka mengawasi secara online dengan menggunakan kamera ataupun mikrofon. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara kerja sistem tersebut atau automated online proctoring? Nah, sistem ini biasanya terintegrasi dengan platform ujian dan memanfaatkan perangkat keras pada komputer peserta, yaitu seperti kamera web, mikrofon, dan sistem operasi. Berikut ini adalah beberapa fitur utama yang digunakan. Yang pertama, verifikasi identitas. Nah, verifikasi identitas ini yaitu sebelum ujian dimulai, sistem akan meminta peserta mengambil foto wajah dan kartu identitas untuk memastikan bahwa orang yang mengerjakan ujian adalah peserta yang sah atau peserta yang mengikuti ujian. Kemudian yang kedua, deteksi AI atau kecerdasan buatan. Nah, selama ujian, AI akan memantau gerak-gerik peserta melalui webcam. Nah, kemudian sistem akan mendeteksi jika ada orang lain di dalam ruangan. Jika peserta sering menoleh ke arah lain, atau jika peserta meninggalkan kursi, peserta sering noleh-noleh. Kemudian analisis suara. Mikrofon digunakan untuk mendeteksi suara mencurigakan seperti suara orang berbisik atau membacakan soal ujian. Kemudian yang keempat, penguncian browser atau browser lockdown, yaitu sistem dapat mengunci peramban peserta agar mereka tidak bisa membuka tab baru, menyalin, menempel, atau copy paste teks, atau membuka aplikasi lain di komputer. Nah, kemudian manfaat dalam menjaga integritas akademik, yaitu 1. Menciptakan rasa keadilan yang setara atau level playing field. Nah, ketika ujian berpindah ke arah online, tanpa pengawasan, peluang untuk berbuat curang atau seperti membuka catatan atau berdiskusi meningkat. Manfaatnya, sistem ini memastikan semua peserta ujian menghadapi kondisi dan batasan yang sama. Mahasiswa yang belajar keras tidak akan dirugikan oleh tindakan curang dari peserta lain yang mendapatkan nilai tinggi dengan cara instan. Kemudian yang kedua, efek jera pencegahan dini, yaitu secara psikologis, ketika seseorang tahu bahwa mereka sedang diawasi oleh kamera dan sistem kecerdasan buatan yang mendeteksi setiap gerak-gerik, niat untuk melakukan pelanggaran akan menurun drastis. Manfaatnya, mencegah tindakan kecurangan bahkan sebelum tindakan itu terjadi. Mengetahui bahwa browser terkunci dan wajah mereka direkam membuat peserta berpikir ulang untuk mencoba berbuat curang. Kemudian 3. Validasi keaslian hasil belajar. Gelar akademik dan nilai yang diperoleh mahasiswa harus mencerminkan kompetensi dan pemahaman mereka yang sebenarnya. Manfaatnya, sistem memastikan bahwa orang yang mengerjakan ujian adalah mahasiswa yang terdaftar, bukan joki ujian. Hal ini menjaga agar proses penilaian
tetap objektif dan hasil ujian benar-benar valid. Keempat, menjaga reputasi dan kredibilitas institusi. Jika sebuah universitas atau lembaga pendidikan dikenal memiliki standar ujian online yang longgar dan penuh kecurangan, nilai dari ijazah atau sertifikat yang mereka keluarkan akan turun di mata publik dan industri kerja. Manfaatnya, dengan menerapkan pengawasan ketat, institusi dapat menjamin kepada pihak luar, seperti perusahaan perekrut, bahwa lulusan mereka lulus dengan proses yang jujur dan berkualitas tinggi. Yang kelima, membudayakan etika profesional sejak dini. Integritas akademik adalah fondasi dari integritas profesional di dunia kerja nantinya. Nah, manfaatnya, membiasakan mahasiswa untuk bertanggung jawab atas hasil kerjanya sendiri secara jujur, akan membentuk karakter dan etika moral yang kuat ketika mereka terjun ke masyarakat kelak. Nah, kesimpulannya, automated online proctoring bertindak sebagai banteng digital. Manfaat utamanya bukanlah untuk menghukum, melainkan untuk melindungi nilai proses belajar itu sendiri agar tetap dihargai, sah, dan terpercaya. Nah, kemudian bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa? Nah, yang pertama, jadi penggunaan automated online proctoring memang sering memicu kekhawatiran mengenai privasi, karena sistem ini merekam wajah, suara, hingga kondisi kamar mahasiswa. Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, universitas menerapkan berbagai kebijakan ketat, standar hukum, dan batas teknis demi melindungi privasi mahasiswa, yaitu yang pertama, 1. Kebijakan retensi data yang ketat atau dihapus otomatis, yaitu universitas tidak menyimpan rekaman video ujian selamanya. Rekaman video dan audio biasanya memiliki masa kedaluarsa yang ketat, misalnya otomatis dihapus dalam waktu 30 hari hingga 6 bulan setelah ujian selesai. Rekaman hanya akan disimpan lebih lama jika mahasiswa terindikasi kuat melakukan kecurangan dan memerlukan investigasi lebih lanjut. Nah, kemudian yang kedua, adanya pembatasan hak akses, yaitu data rekaman ujian tidak bisa ditonton oleh sembarang orang. Universitas membatasi akses video hanya kepada pihak yang berwenang, seperti dosen, pengampu mata kuliah, atau tim komite etik akademik. Pihak penyedia teknologi, vendor proctoring juga dilarang keras menjual atau menggunakan data mahasiswa untuk kepentingan komersial atau iklan. Yang ketiga, regulasi penyimpanan data yang aman. Universitas memastikan bahwa vendor proctoring yang bekerja sama dengan mereka mematuhi standar keamanan cyber internasional, yaitu data mahasiswa harus dienkripsi baik saat dikirim maupun saat disimpan. Server yang digunakan umumnya harus mematuhi regulasi perlindungan data seperti GDPR atau aturan perlindungan data lokal yang berlaku. Yang keempat, batasan pada pemindaian lingkungan. Melakukan pemindaian kamar 360 derajat sering dianggap sebagai pelanggaran privasi yang terlalu jauh karena mengekspos area personal mahasiswa. Banyak universitas kini memperbarui kebijakan dengan melarang atau membatasi room scan. Jikapun diperlukan, mahasiswa diizinkan untuk menyembunyikan atau menutupi barang-barang pribadi yang sensitif sebelum ujian dimulai. Saat verifikasi kartu identitas KTP atau KTM, mahasiswa juga disarankan menutupi nomor-nomor identitas yang bersifat rahasia. Kemudian yang kelima, yaitu menyediakan solusi alternatif. Universitas yang bijak tidak akan
memaksakan satu metode jika mahasiswa benar-benar keberatan atau tidak memiliki perangkat yang mendukung. Universitas biasanya menyediakan opsi alternatif seperti 1. Mengizinkan mahasiswa mengambil ujian secara tatap muka langsung di kampus dengan pengawas manusia. Yang kedua, memberikan fasilitas ruang ujian khusus di kampus bagi mahasiswa yang tidak ingin area rumahnya direkam. Yang keenam, selanjutnya, transparansi dan persetujuan di awal, yaitu prinsip utama perlindungan privasi adalah keterbukaan. Universitas wajib mengumumkan penggunaan sistem proctoring ini sejak awal semester. Sebelum ujian dimulai, sistem akan meminta persetujuan tertulis dari mahasiswa mengenai data apa saja yang akan direkam dan bagaimana data tersebut digunakan. Mungkin itu dari saya untuk pembahasan tentang automated online proctoring. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau yang kurang tertata dengan rapi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.